Bab 3231-3235. Jinwu Guo. Mu Yun tidak tahu. Benda, Pak Tua Bailey pernah memberitahuku bahwa buah Jinwu adalah buah yang sangat disukai jangkrik Jinwu. Jinwu jangkrik menelan buah Jinwu dan darahnya merosot dengan kuat. Buah semacam ini untuk mengisi kembali ki dan darah. Sekarang kamu kekurangan ki dan darah dan jiwa. Buah hitam keemasan ini tepat untukmu. Mendengar ini, mata Mu Yun berbinar. Mereka terus bergerak maju, sekitar 1000 kilometer. Tiba-tiba, bayangan sisa menghilang dalam sekejap. Xie Qing berhati-hati, tapi kemudian dia merasa lega. Tidak apa-apa, itu jangkrik emas. Jinwu jangkrik dan hewan dewa lainnya tidak mematikan, tetapi darah mereka sangat terisi kembali, jadi mereka cepat. Terlalu banyak orang yang ingin menangkap Jinwu jangkrik. Jadi binatang seperti itu penakut dan pencuri. Tapi jika kamu bisa menangkapnya dan menelan sari darahnya, itu akan sangat bagus untuk seni bela diri, terutama kerajaan raja dan kaisar. Mu Yun berkata sambil tersenyum, kamu tahu banyak. Itu, Pak Tua Bailey memberitahuku setiap hari. Aku tidak ingin mendengarnya, tapi otakku terlalu mudah digunakan dan aku tidak melupakannya. Hati-hati, tidak apa-apa, ayo pergi dan lihat. Perlahan, mereka sampai di sebuah pohon besar. Saat ini, di atas pohon besar. Ini benar-benar Jinwu Guo, kata Xie Qing sambil tersenyum, anakmu menelan buah Jinwu. Seharusnya jauh lebih baik, Xie Qing berkata dan memetik buah itu. Cobalah, makan juga, brengsek, aku khawatir aku akan mengadumu. Xie Qing memarahi. Keluar, Mu Yun minum dan memarahi. Dia dan Xie Qing selalu seperti ini. Jangan bilang itu buah Jinwu. Ini racun. Xie Qing membiarkannya memakannya, dan dia tidak akan ragu untuk memakannya. Di dunia ini, tidak ada yang bisa memahami persaudaraan yang tak terpisahkan antara dia dan Xie Qing. Alasan mengapa Xie Qing mengatakan ini adalah karena dia hanya ingin menyerahkan Jinwu Guo kepadanya. Mu Yun juga diterima. Sekarang, telan akonite emas dalam sekali teguk. Tiba-tiba, nafas panas beredar di tubuh. Dan kemudian, nafas panas menyebar ke seluruh tubuh. Mu Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan di tubuhnya sedang berkumpul saat ini, memperbaiki garis meridiannya dan menambah darah dan dagingnya. Apakah itu berguna? Ya, Mu Yun mengangguk dan berkata, jika kamu makan buah hitam keemasan ini dan istirahat untuk jangka waktu tertentu, kamu mungkin dapat mengembalikan kekuatanmu ke kekuatan awal Raja Dunia. Sebelum perang, Mu Yun menerobos ke tengah raja. Tapi kali ini, konsumsinya terlalu serius, dan ranahnya turun sedikit. Awalnya, ranah jangka menengah Jiwang tidak stabil. Makan semuanya, Xie Qing berkata sambil tersenyum, setelah kamu selesai makan, ayo cari tempat untuk bersembunyi, pulih untuk jangka waktu tertentu, lalu pergi keluar untuk melihat apa yang terjadi di surga ketujuh. Bagus, Mu Yun menelannya. Di dalam tubuh, kekuatan panas menyebar ke seluruh tubuh. Buah akonitum emas ini, kekuatan ekstra, tersebar di tubuh. Pada saat ini, meskipun Mu Yun lemah, setidaknya dia bisa berdiri dan akhirnya tidak harus membawanya di punggung Xie Qing. Kekuatan disimpan di dalam tubuh, tapi dicerna perlahan. Bisik Mu Yun, Jinwu Guo, bagus. Xie Qing berkata sambil tersenyum, tentu saja. Hanya saja pohon buah Jinwu ini agak aneh. Aku ingat orang tua itu berkata bahwa pola pohon buah Jinwu seperti api, tetapi pohon ini lebih seperti gelombang air. Pokoknya, ayo pergi dan temukan tempat. Saya akan beristirahat dengan baik. Anda perlahan-lahan dapat pulih dan sepenuhnya mencerna kekuatan buah Jinwu. Bagus. Mereka melangkah maju dan ingin pergi. Bajingan. Dalam sekejap, suara udara pecah terdengar, dan sesosok tubuh terbang saat ini. Di antara suara minum dan omelan, sebuah telapak tangan jatuh dari langit. Di antara sorak-sorai, sosok-sosok itu datang saat ini. Cetakan telapak tangan telah diambil langsung saat ini. Boom! Raungan keras terdengar saat ini. Mu Yun dan Xie Qing langsung difoto di tanah dengan telapak tangan. Sebuah lubang yang dalam muncul di tanah. Wajah mereka memutih, dan darah mereka menyembur keluar dengan embusan. Bahkan Xie Qing pucat saat ini dan merasa seolah-olah dia akan putus. Mu Yun, bagaimana kabarmu? Xie Qing meronta dan berkata, tidak bisa mati. Saat ini, Mu Yun merasakan api membakar di dadanya, rasa sakit dan sakit di sekujur tubuhnya. Bajingan. Saat ini, sosok-sosok itu, sang pemimpin,
memandangi pohon buah Jinwu, Xie Qing dan Mu Yun. Aku buruk, aku baik, sial. Pria muda itu menangkapnya dengan satu tangan. Xie Qing dan Mu Yun segera diangkat. Kalian, jika kalian membiarkan kami mati, kalian harus mati untuk kami. Mengerti. Xie Qing terengah-engah sekarang. Mati mengerti. Pemuda pertama berkata dengan acuh tak acuh, untuk menangkap jangkrik Jinwu, saya mengambil buah Jinwu sebagai umpan. Anda tiba-tiba masuk, memakan buah Jinwu dan membiarkan jangkrik Jinwu melarikan diri. Apakah kamu tidak pantas mendapatkannya? Mendengar ini, Xie Qing terlihat aneh. Slot, ini benar-benar bukan pohon buah Jinwu. Itu adalah jebakan yang dibuat oleh orang-orang yang ingin menangkap jangkrik hitam kemasan. Dua orang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati telah merusak perbuatan baik kakak laki-laki Wuyan. Tidak ada gunanya mati. Sesosok berjalan keluar saat ini dan menatap Mu Yun dan Xie Qing. Itu adalah Yi Kuno. Mu Yun dan Xie Qing keduanya tampak tertegun. Di mana yang suci? Mereka tidak tahu. Hadirin sekalian, saya dikejar dan dibunuh, dan saya berkeliaran di sini. Melihat Jinwu Guo, saudara laki-laki saya terluka parah, jadi saya memakannya. Saya benar-benar tidak mengetahuinya. Xie Qing berkata dengan serius saat ini, saya bersedia memberikan kompensasi kepada Anda untuk hal-hal lain. Saya harap Anda dapat mengangkat tangan. Wajah Xie Qing tulus saat ini, tanpa semangat bajingan sedikitpun. Begitu sampai di negeri dongeng, bersama dengan Mu Yun, mereka bertarung selangkah demi selangkah. Harga diri, hiduplah dengan bermartabat. Sekarang, jika Anda harus menundukkan kepala, Anda harus menundukkan kepala. Kompensasi. Ketika Wu Yan mendengar ini, dia mengangkat alisnya. Yi Kuno berkata sambil tersenyum, kompensasi apa yang kamu ambil untuk kerajaan raja? Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun berjuang untuk berdiri, tapi sebelum dia mengatakannya, seteguk darah menyembur keluar. Itu sangat terluka. Jinwu Guo untuk sementara mengurangi traumanya. Tapi itu masih terpukul parah. Ditampar oleh Wu Yan, meski tidak dengan seluruh kekuatannya, membuatnya hampir kembali ke titik awal. Xie Qing sekarang melihat ke beberapa orang dan membalikkan telapak tangannya. Skala yang berkilauan dengan cahaya cian muncul saat ini. Armor berskala naga. Xie Qing berkata pada saat itu, inilah yang dipertaruhkan oleh saudara laki-laki saya, jadi mereka dikejar dan dibunuh. Sekarang hidup mereka tidak dapat diselamatkan. Ambil sisik naga ini sebagai permintaan maaf. Saya harap Anda akan meningkatkan tanganmu. Mata Wu Yan tergerak saat mendengar ini. Skala naga. Kerajaan naga memiliki naga paling banyak. Batas domain lain memang jarang. Xie Qing mampu mengeluarkan sisik naga, yang sangat membuatnya tertarik. Setelah mengambil sisik naga, Wu Yan dengan lembut menggosoknya dengan ekspresi takjub. Naga itu memiliki skala terbalik, dan dia akan marah jika menyentuhnya. Wu Yan berkata perlahan, potongan sisik naga ini sangat berharga. Ini benar-benar sebanding dengan cicada hitam. Kemasan. Mu Yun menatap Xie Qing. Jelas sekali. Itu jelas bukan sisik naga yang ditarik Xie Qing dari tubuhnya, tetapi bagian terpenting dari sisik naga. Xie Qing tersenyum dan berkata, kalau begitu, bisakah saudara-saudaraku pergi? Begitu dia mengatakan ini, Wu Yan tersenyum. Apakah aku pernah mengatakan aku membiarkanmu pergi? Mendengar ini, Mu Yun dan Xie Qing sedikit berubah. Wu Yan melanjutkan, perjalanan ke pegunungan Donghua ini tidak hanya untuk jangkrik Jinwu, tetapi juga untuk telur Jiaolong Jinwu Jiaolong. Kalian berdua akan memberimu kesempatan untuk bertahan hidup dan membiarkanmu pergi. Sepatah kata jatuh, dan Wu Yan memandangi beberapa orang di sekitarnya. Gu Yi, Su Huan dan Wen Hongxuan, ayo berkumpul. Jangkrik emas ketakutan dan tidak akan datang lagi. Sepertinya kali ini tidak ada harapan. Tapi aku bisa melakukan sesuatu tentang telur naga-naga Jinwu. Mendengar ini, mereka berdua, ambil, bersama-sama. Wu Yan melirik Mu Yun dan Xie Qing dan berkata sambil tersenyum, ini sangat berguna. Tiba-tiba, mereka datang dan mengikat Mu Yun dan Xie Qing. Keluar dari sini, tunggu. Matahari terbenam, malam tiba, dan api unggun terbit. Saat ini, di dekat beberapa api unggun, ada banyak, 20 atau 30 orang. 20 atau 30 orang, jelas dipimpin oleh Wu Yan yang bertemu Mu Yun dan Xie Qing hari ini. Selain Wu Yan, 3 lainnya adalah Gu Yi, Su Huan dan Wen Hongxuan. Pada saat ini,
Mu Yun dan Xie Qing diikat dengan rantai besi dan bersandar satu sama lain. Di sekelilingnya, seorang seniman bela diri di tahap awal Raja Dunia mengunyah tulangnya dan memandanginya. Kamu benar-benar tidak beruntung. Pria muda itu berkata sambil tersenyum, jika kamu menyentuh alis kakak laki-laki Wuyan, kamu akan mati jika kamu tidak mati. Wajah Mu Yun pucat saat ini. Dia telah terluka berulang kali. Begitu dia pulih, dia ditampar kembali ke bentuk aslinya. Sekarang adalah keajaiban bahwa dia tidak mati. Menyipitkan mata dan bersandar pada Xie Qing, Mu Yun tidak ingin mengatakan sepatah kata pun, dan bahkan tidak repot-repot membuka matanya. Saudaraku, kami benar-benar dirugikan. Kata Xie Qing dengan sedih, kami bahkan tidak tahu di mana ini. Pria muda itu sepertinya berstatus rendah dan bosan. Melihat Xie Qing, dia tersenyum dan berkata, kamu bukan seniman bela diri di surga ketujuh. Ya, Xie Qing buru-buru berkata, kami awalnya berada di surga pertama. Kami dikejar dan dibunuh sepanjang jalan. Kami melarikan diri kemana-mana. Kami membawa rangkaian transmisi ke surga ketujuh. Akibatnya, kami diawasi. Tidak heran begitu. Ini benar-benar menyedihkan. Pria muda itu menyerahkan sebuah tulang kepada Xie Qing dan berkata, makan sedikit. Lagi pula cepat atau lambat kamu akan mati. Xie Qing dengan cepat mengunyah beberapa potong daging. Tulang dan daging hewan dewa tingkat ini semuanya adalah benda tonik. Jika Anda tidak memakannya, Anda tidak akan memakannya dengan sia-sia. Beri saudaraku beberapa. Mendengar pidato itu, pemuda itu tersenyum. Oke. Nama saya Li Qinghe. Saya murid rumah sakit Yuding dan rumah sakit kemanusiaan. Pria muda itu tampaknya tidak termasuk dalam kelompok ini, jadi dia berbisik kepada Xie Qing. Kalian berdua tidak beruntung. Gu Yi, Su Huan dan Wen Hongxuan adalah murid paling kuat di rumah sakit kemanusiaan. Kali ini, mereka akhirnya memohon kakak seperguruan Wuyan untuk memasuki pegunungan Donghua bersama mereka demi Jinwu Jangkrik. Anda merusak perbuatan baik mereka. Xie Qing tidak dapat menahan diri untuk menyela saat ini, saudaraku, dapatkah Anda memberitahu saya apa itu surga ketujuh dan bagaimana situasinya? Mendengar ini, Li Qinghe tersenyum. Tidak masalah. Lagi pula aku menganggur. Li Qinghe menatap mereka. Dunia Changlan dan 9 alam surga berbeda. Langit ketujuh dibagi berdasarkan wilayah. Seluruh langit ketujuh dibagi menjadi 7 wilayah di timur, 8 wilayah di selatan, 9 wilayah di utara, 12 wilayah di barat, dan 19 wilayah di tengah. Pegunungan Donghua ini adalah pegunungan terbesar di wilayah Donghua, yang paling timur dari 7 wilayah timur. Langit ketujuh, 5 wilayah di tenggara, barat laut, dan timur tengah, dikendalikan oleh 8 kekuatan kelas 1. 8 kekuatan kelas 1 sangat kuat. Di antaranya, 8 aula gurun dari Kaisar Surga ketujuh dan 2 kekuatan dari 5 klan roh harus menjadi yang pertama. Li Qinghe berkata perlahan, ada 2 pasukan super kelas 1 di 7 wilayah timur, Tianlou dan Huangge. Reputasi Menara Surga dan Paviliun Huangge juga bagus di seluruh Changlan. Mendengar ini, Xie Qing mengangguk. Dia tahu itu. Tianlou dan Huangge adalah pasukan kelas 1 yang terkenal. 7 wilayah timur hampir merupakan 2 kekuatan super. Selain itu, mereka adalah kekuatan kelas 2 di setiap wilayah. Halaman Yuding tempat kami berada adalah salah satu dari 4 pasukan kelas 1 sekunder di wilayah Donghua. Saat ini, Xie Qing memiliki spektrum dalam pikirannya. Surga ketujuh. Tenggara, barat laut dan tengah, masing-masing batas domain. 8 pasukan kelas 1 teratas. Dan di dalam setiap batas domain, ada kekuatan. Li Qinghe melanjutkan, Akademi Yuding, pasukan kelas 2, Changming, Presiden Akademi Yuding kami, adalah pemimpin top yang sesungguhnya. Sayang sekali dekan tidak mencapai tingkat master. Jika ada master di Istana Yuding, itu mungkin menjadi kekuatan kelas 1 yang nyata di masa depan. Kekuatan kelas 2 ada di puncak dunia. Kekuatan kelas 1 yang sebenarnya adalah mereka yang memiliki dominasi teratas, bahkan gelar kaisar dan tuhan. Halaman Yuding mereka hanya bisa disebut kelas 2. Namun, itu juga sangat kuat. Li Qinghe mengatakan ini dengan bangga di wajahnya. Pengadilan Yuding, Sekte Guiyuan, Sekte Jinglei dan keluarga Mo, keempat keluarga kelas 2 ini, tidak terkalahkan di wilayah Donghua. Di halaman Yuding, murid tingkat tertinggi adalah anak-anak dari halaman Putra Suci. Orang-orang suci itu semua berada pada tingkat penghormatan dunia dan dewa dunia.
Mereka memanggil angin dan hujan di halaman Tripod Giok. Mereka pasti pejabat tinggi di halaman Tripod Giok di masa depan. Nada Li Qinghe iri. Yang kedua adalah murid Akademi Tiandao dan Akademi Terowongan. Akademi Tiandao dan Akademi Terowongan berada di level yang sama. Agar para murid lebih banyak bertarung dan mempromosikan Tianjiao agar menonjol di Akademi Yuding telah mendirikan Akademi Tiandao dan Akademi Terowongan. Hanya murid yang tiba di Tanah Suci yang dapat lulus ujian dan masuk Akademi Tiandao atau Akademi Terowongan. Murid rumah sakit kemanusiaan lebih pahit. Ranah Raja dan Kaisar adalah yang terendah di rumah sakit Yuding. Tapi Guyi, Su Huan, dan Wen Hongxuan semuanya berada di ranah Kaisar. Mereka memiliki beberapa kontak di rumah sakit kemanusiaan. Ketika Xie Qing mendengar ini, dia memiliki pemahaman umum tentang surga ketujuh dan halaman Tripod Batu Giok. Bagaimana dengan Wu Yan? Kakak bela diri Wu Yan. Li Qinghe memandangi api unggun dan dikelilingi oleh beberapa orang seperti bintang dan bulan. Dia iri, saudara senior Wu Yan, 4 alam suci dunia. Saya murid Akademi Tiandao. Orang ini memiliki bakat yang kuat. Selain itu, saudara perempuannya Wu Linglong dikenal sebagai kecantikan pertama halaman Yuding dan putri kebanggaan halaman Putra Suci. Selain itu, yang lebih menakutkan adalah saudara perempuannya memiliki bakat yang kuat. Sebagai putri kebanggaan Akademi Putra, dia dikejar oleh Tianyu, putra pertama Akademi Putra. Jadi aku berkata, kamu tidak beruntung. Li Qinghe menghela nafas. Tianyuan adalah kepala putra Tuhan. Ada lebih dari 100.000 murid di seluruh halaman Yuding. Seberapa kuat? Li Qinghe menepuk bahu Xie Qing dan berkata dengan lega, jadi kalian berdua, makan makanan ini, tunggu besok, pergilah dengan santai. Mendengar ini, Xie Qing tertegun. Ini adalah pelarian yang sempit. Apakah itu domba di mulut harimau lagi? Ini adalah jaringan. Dia dan Muyun pasti akan mati. Di surga ketujuh, 5 roh kelas 1, Aliansi Iblis Surgawi, dan Istana Surgawi Jiuku. Sebuah suara terdengar pada saat ini. Muyun yang berbicara. Muyun selalu ingat. Tahun itu, Ming Yuexin, Jewer dan Wang Xinya dibawa pergi oleh ketiga pihak ini. Keluarga 5 roh adalah kekuatan yang kuat di wilayah ke-19 Kerajaan Tengah. Keluarga 5 roh dari emas, kayu, air, api, dan bumi memiliki sejumlah besar talenta. Di langit ketujuh, itu juga satu-satunya yang dapat bersaing dengan 8 aula tanah kosong. Aliansi Tianyao, yang merupakan satu-satunya kekuatan super kelas 1 di 9 wilayah utara, juga sangat kuat. Ada juga Istana Surgawi Jiuku, yang terletak di 8 wilayah di selatan, dan memiliki warisan yang dalam. Kata Li Qinghe di sini, itu benar-benar membuat iri. Pasukan super kelas 1, sama sekali tidak sebanding dengan pasukan kelas 2. Pernahkah Anda mendengar nama Wang Xinya, Jiwer dan Ming Yuexin? Mendengar ini, Li Qinghe mencerahkan matanya dan berkata, aku pernah mendengar tentang Wang Xinya dan Ming Yuexin. Hati bulan yang cerah, awalnya kepala klan Suiling, hanya menghilang selama bertahun-tahun dan jarang muncul lagi. Wang Xinya, putri ini, sangat legendaris. Li Qinghe berkata dengan wajah penuh kerinduan, saya mendengar bahwa wanita ini adalah wanita kelas 1 dan cantik dengan bakat alami dan warna nasional. Kecantikannya tidak bisa apa-apa. Terlebih lagi, saat ini, dia dihormati sebagai suara santo surga oleh Istana Surgawi Jiuku. Di Istana Surgawi Jiuku, dia benar-benar manusia dewa di telapak tangannya. Dikatakan bahwa wanita ini mahir dalam fonologi dan menunjukkan bakat yang kuat bersama dengan ritme. Hati bulan, Wang Xinya, tidak begitu buruk. Muyun menghela nafas lega. Sepertinya kedua wanita itu baik-baik saja. Awalnya, hati bulan dibawa pergi oleh Istana Es. Tapi dia awalnya adalah dewa air dari keluarga roh air. Saya pikir dia bisa keluar dari Istana Dewa Es dan kembali ke keluarga 5 roh. Aliansi Tianyao. Jewer. Mungkin Jewer tidak menggunakan nama ini, jadi tidak ada kabar. Di Liga Iblis hari itu, dalam puluhan ribu tahun terakhir, pernahkah ada kebanggaan besar? Benar-benar, Li Qinghe berkata sambil tersenyum, ada seorang wanita bernama Mu Lingyun yang juga sangat dihargai dalam aliansi Tianyao. Dan satu hal lagi, di masa lalu, Ming Yuexin, kepala klan Suiling, disebut sebagai wanita pertama di surga ketujuh. Li Qinghe berkata sambil tersenyum, kecantikan itu, sosok itu. Tidak ada bandingannya. Apakah kamu pernah melihatnya? Xie Qing berkata dengan santai.
Li Qinghe tersenyum canggung, orang-orang itu, saya adalah raja kecil di masa-masa awal dunia, yang memenuhi syarat untuk melihat. Dengar, dengar, Xie Qing tidak berdaya, memandang Mu Yun. Dia ingin mengatakan, yang di depanmu ini tidak hanya melihat, tetapi juga tidur. Tapi selama bertahun-tahun, Mu Lingyun, Santo Suara Surga dan Aliansi Iblis Surga, telah mendapatkan momentum, mengimbangi pemimpin klan Ming Yuexin, dan ada banyak pengejar. Setidaknya, dipastikan bahwa Wang Xinya dan Ming Yue baik-baik saja. Jewer, saat Jewer pergi, dia hamil. Saya tidak tahu apakah anak itu lahir sekarang. Saat Li Qinghe menyebut ketiga wanita itu, dia tampak sangat bersemangat dan terus bercerita. Pada saat ini, Mu Yun dan Xie Qing juga memiliki pemahaman tentang langit ketujuh. Ini rumit, sangat kuat. Pantas saja Kaisar Yuan langsung melarang surga ke-9 setelah cederanya. Surga ketujuh ini berjarak satu jalan dari surga ke-9. 8 kekuatan super kelas 1. Hanya poin ini, di Yuan tidak cukup baik. 9 kaisar surga dari 9 alam surga tidak tahu siapa yang kuat dan siapa yang lemah dalam hal kekuatan. Namun, dibandingkan dengan 9 alam surga ke-9 jelas merupakan yang terlemah. Tapi kali ini, Kaisar Yuan meninggal. Kaisar Qing yang bertanggung jawab. Dewa dan kaisar kuno itu, jika mereka tidak lagi tersembunyi. Saya khawatir sesuatu akan berubah di surga ke-9. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan dia sekarang. Setidaknya, di surga ke-9, Ibu Ye Yuxi, Tetua Dugu Ye, dan Kaisar Baili akan baik-baik saja di Aula Awan. Ayahnya menjadi Kaisar Qing Yu. Sekarang, Kaisar Ming tidak dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Selain itu, apakah Kaisar Ming adalah kekuatan puncak masih belum diketahui. Namun, saya tidak tahu apakah tembok surga ke-9 telah dibuka selama ribuan tahun. Tembok batas restu Kaisar Yuan tidak sesederhana itu. Itu benar-benar rusak. Untungnya, ibu dan dugu kamu adalah penyihir susunan yang kuat. Mu Yun memilah idenya. Saat ini, di hari ke-9, saya khawatir situasinya tidak begitu tenang, tetapi tidak akan terlalu buruk. Dia tidak perlu khawatir. Pada hari ke-7, Ming Yuexin dan Wang Xinya tidak dalam bahaya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Memikirkannya lagi dan lagi. Tampaknya hanya dua saudara laki-laki mereka yang paling perlu dikhawatirkan. Kemudian Wu Yan berkata bahwa dia ingin mencuri telur naga Jinwu Jiaolong, mungkin dengan saya sebagai umpan. Ketika Li Qinghe pergi, Mu Yun bergumam, Jinwu Jiaolong memiliki kekuatan orang suci dunia. Jika kita adalah umpannya, kita akan mati. Bagaimana dengan itu? Xie Qing berkata tanpa daya, aku tidak bisa lari. Terlepas dari fakta bahwa Wu Yan adalah 4 suci di dunia, Gu Yi, Su Huan dan Wen Hongxuan semuanya berada di level kaisar di dunia. Kami berdua adalah raja dunia. Mengerikan. 3 alam raja, kaisar dan orang suci. Mereka hanyalah raja dunia. Ada 30 orang pada hari Kamis dan Selasa. Li Qinghe dan yang lainnya adalah yang terlemah, tetapi itu juga merupakan awal dari raja dunia. Mu Yun mengerutkan kening. Aku ingin lari malam ini. Hampir tidak mungkin. Selama ada sedikit gerakan, keduanya akan segera selesai. Besok, Mu Yun berkata perlahan, tidak mudah mencuri telur. Jika kita bisa menarik Jinwu Jiaolong dan Wu Yan untuk bertarung saat itu, kita akan punya kesempatan. Selain itu, bahkan jika mereka mati, mereka harus membuatnya mustahil untuk berhasil. Mereka bukan orang bodoh. Sepertinya yang tidak membunuh mereka sekarang, tapi dia juga membiarkan mereka mati. Sisik naga Xie Qing tidak ada artinya. Sial, aku akan membunuh bajingan ini cepat atau lambat, Wu Yan. Pecahkan adiknya dan potong kepala bocah itu. Xie Qing sangat marah. Meskipun mereka melanggar rencana beberapa orang, mereka memberikan kompensasi. Tapi orang ini masih tidak ingin membiarkan mereka pergi. Selama bertahun-tahun, Xie Qing mengikuti Baili untuk menangis. Xie Qing memandang Mu Yun dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, aduh, nasib buruk mengikutimu. Kupikir begitu banyak dewa dan kaisar kuno, Baili menangis dan ibumu telah menembak, dan kita pasti baik-baik saja. Petik 2. Akibatnya, saya jatuh di sini. Putra Kaisar Dewa, setelah Zulong, memiliki identitas tatap muka, yang sama sekali tidak berguna sekarang. Mu Yun tersenyum. Aku beruntung aku tidak membunuh di Yuan kali ini. Mu Yun berkata perlahan, jaga energi dan energimu. Besok,
Apakah kita dapat melarikan diri dari surga tergantung pada apakah kita dapat memanfaatkan kesempatan itu. Iya, Xie Qing mengangguk. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Wu Yan dan yang lainnya siap untuk memulai. Mu Yun dan Xie Qing terdesak di belakang kerumunan. 20 atau 30 orang bergerak menuju kedalaman. Sekitar setengah hari, tim berhenti perlahan. Saat ini, lebih dari 20 orang berada di sebuah lembah. Di sekelilingnya, pohon-pohon raksasa yang menjulang-menjulang dari tanah. Ini dia. Saat ini, Wu Yan melihat ke depan dan berkata dengan tenang, Jinwu Jiaolong memiliki kekuatan dari 5 alam suci. Bahkan jika kita bersatu, kita bukanlah lawannya. Tapi sejauh yang saya tahu, Jinwu Jiaolong ini sekarang setelah bertelur. Dia keluar setiap hari untuk menemukan binatang dewa yang kuat, membunuhnya, menelannya, mengubahnya menjadi ki dan darah yang kuat, dan mengumpulkan telur dewa sendiri. Petik 2. Jadi Jinwu Jiaolong sekarang cukup lelah dan kekuatannya tidak lagi mencapai puncaknya. Tapi meski begitu, itu sangat kuat dan tidak bisa gegabah. Mendengar ini, semua orang mengangguk. Binatang ilahi dari kekuatan suci. Sangat mudah untuk membunuh raja dan kaisar ini. Wu Yan berkata lagi, aku akan mencoba mengalihkan perhatian naga Jinwu. Ambil kesempatan untuk mencuri telur naga di guanya. Kedua orang itu khusus digunakan sebagai umpan. Mereka bisa hidup atau mati. Itu tergantung nyawa mereka sendiri. Guyi segera mengangguk dan berkata, kakak bela diri Wu Yan memiliki rencana yang bagus, jadi lakukanlah. Saat ini, Guyi mendatangi Mu Yun dan Xie Qing. Kalian berdua, saatnya bekerja. Bawa itu. Guyi mendesak, bawa paket ini dan lari di antara pegunungan dan hutan. Mu Yun dan Xie Qing ada di punggung mereka sekarang. Guyi menunjuk ke depan dan berkata, bangunlah dan larilah ke sana. Guyi menunjukkan arah untuk mereka. Mu Yun menatap Xie Qing. Ayo cepat. Di satu sisi, Wu Yan tidak bisa menahan cemberut dan mendesak. Sekarang, bahkan orang bodoh pun bisa melihatnya. Wu Yan menggunakan mereka sebagai umpan untuk memimpin Jinwu Jiaolong, dan kemudian mereka mencuri telur. Pimpin plot Jinwu Jiaolong. Wu Yan pasti akan bertarung dengan Jinwu Jiaolong dan menjerat Jinwu Jiaolong untuk jangka waktu tertentu. Kemudian Guyi, Su Huan, Wen Hongxuan dan yang lainnya pergi mencuri telur. Apa kekuatan Jinwu Jiaolong? Dapat dikatakan bahwa kita dapat segera menyusul mereka. Sangat mudah untuk menamparkan mereka sampai mati. Hentikan tintanya. Guyi berkata pada saat ini, selama kamu dapat memimpin ratusan mil jauhnya, kakak bela diri Wu Yan akan mengambil tindakan dan menjerat naga Jinwu. Bahkan jika kamu melarikan diri, kami tidak akan membunuhmu. Peristiwa sebelumnya akan ditulis mati. Mu Yun dan Xie Qing mengangguk saat mendengar pidato itu. Bawa paketnya dan lanjutkan. Mulut lembah, secara bertahap, bau yang unik, menyebar. Aromanya, dengan sedikit aroma kayu cendana, sangat nyaman. Saat ini, Xie Qing dan Mu Yun sedang berkeliaran di mulut lembah. Itu tanduk rusa bertanduk 8, yang mengeluarkan baunya. Xie Qing berkata dengan hati-hati, Jinwu Jiaolong sangat menyukai daging dan darah rusa segi 8. Jika kamu menciumnya, kamu pasti akan menyusul. Kami dua raja dunia kecil diawasi oleh Jinwu Jiaolong, dan kemudian menemukan bahwa kami ditipu. Bahkan jika Wu Yan mengambil tindakan, dia akan membunuh kami berdua secara langsung. Mendengar ini, Mu Yun mengerutkan kening. Gembala tua, cari jalan. Jangan khawatir, biarkan aku melihat. Saat ini, di sisi lain, Wu Yan telah pergi ke arah dan posisi yang ditentukan untuk menunggu Mu Yun dan Xie Qing. Guyi, Su Huan, Wen Hongxuan dan yang lainnya tertidur di dekat lembah satu persatu dan menunggu dengan tenang. Perlahan, di antara lembah, terdengar perubahan mendadak. Mu Yun dan Xie Qing segera pergi. Nyanyian naga yang keras terdengar saat ini. Di lembah, tubuh besar berlari kencang saat ini. Panjangnya ratusan kaki, berkilauan dengan emas dan berbentuk seperti naga, tetapi memiliki tanduk ganda dan bau yang menyengat dari atas ke bawah. Jinwu Jiaolong. Begitu naga keluar, ia bersinar seperti matahari. Sepasang mata itu memandang ke depan sejenak. Xie Qing dan Mu Yun sedang berlari sekarang. Robek ruang dan bergerak maju. Namun di belakang, kecepatan Jinwu Jiaolong lebih cepat. Cloud, pikirkan cara. Xie Qing berteriak, aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Mu Yun memandang Xie Qing dan berkata, berikan aku paketnya. Apa yang kamu inginkan? Jalankan dengan paketmu.
Jika kamu mati, aku tidak bisa merawat istrimu. Apakah kamu ingin membuangnya? Jika kamu membuangnya, jika Jinwu Jiaolong tidak mengejar, kita masih akan dibunuh oleh bajingan Wuyan. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Berikan padaku. Xie Qing berteriak dan menyerahkannya pada Mu Yun. Serahkan padamu. Saat ini, Mu Yun membuka mulutnya. Sebuah sosok muncul pada saat ini. Tingginya lebih dari 1 meter dan memiliki 4 kuku. Bentuknya seperti kuda, tetapi memiliki 2 tanduk di kepalanya. Aku tidak mau. Jika kamu tidak lari denganku, aku akan mati. Jika aku mati, pohon dunia akan menghilang, dan kamu juga akan mati. Baiklah. Setelah menerima paket tersebut, kuda tersebut langsung berubah menjadi bayangan sisa dan menghilang. Bersembunyi. Mu Yun langsung menarik Xie Qing dan mendarat. Di belakangnya, suara udara pecah terdengar. Jinwu Jiaolong, dengan tubuhnya yang besar, melewati bagian atas 2 kepala dan melaju ke depan seperti sinar matahari. Xie Qing sekarang, suasananya tidak berani bernafas. Kamu anak laki-laki, oke. Saat naga hitam keemasan keluar dengan kecepatan tinggi, kata Xie Qing. Kuda apa itu? Mu Yun berkata perlahan, sisik naga dan Jiaoma. Itu seharusnya benih yang ditinggalkan oleh banjir. Di mana kamu mendapatkannya? Itu ditemukan di surga Yin Yang, tapi tidak bisa dibandingkan dengan 9 di Gunung Kuno Ujian. Itu bukan kekuatan yang buruk. Totalnya ada 5, semuanya sisa dari banjir. Mereka terlalu malas untuk berlatih, jadi mereka tidur di sekitar pohon dunia. Tapi orang ini cepat. Seharusnya tidak sulit untuk menghindari naga Jinwu. Xie Qing duduk di tanah dan tersentak, aku takut setengah mati. Aku benar-benar mengira aku akan mati. Jangan khawatir tentang istirahat. Mu Yun menjilat bibirnya saat ini, tapi berkata, mengapa? Pergi dan lihatlah. Guyi dan mereka, bagaimana mereka bisa menerima telur Jiaolong? Jika mereka bisa membunuhnya, mereka bisa bernafas. Xie Qing menepuk bahu Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, kamu masih penyu matahari, cukup banyak kerusakan dan yin. Aku menyukainya. Mu Yun berkata dengan tenang, jika mereka memberi mereka sisik naga dan mereka melepaskan kita, aku tidak akan terlalu berhati-hati, tapi ambil sisik nagamu dan ingin membunuh kita. Benar-benar berpikir sisik naga saudaraku begitu mudah untuk diambil. Xie Qing menggosok tangannya. Saat ini, mereka penuh dengan semangat juang. Tampaknya benar-benar dilupakan bahwa mereka hanyalah permulaan dari Raja Dunia. Pihak lain, lebih dari 20 orang, adalah kerajaan raja dan kaisar. Pada saat yang sama, sisi lain, Wuyan berdiri di puncak gunung dan menunggu dengan tenang. Nyatanya, dia tidak menaruh harapan pada Mu Yun dan Xie Qing. Tidak mungkin mengandalkan kedua orang itu. Mereka hanya ingin Mu Yun dan Xie Qing memimpin ular itu keluar dari gua. Seperti yang diharapkan, 2 raja dunia kecil ini akan terbunuh dalam jarak puluhan mil. Dia sedang menunggu di sini. Menunggu Mu Yun dan Xie Qing mati. Dia akan terus menarik naga emas. Tarik 100 mil jauhnya dan bertarung dengan Jinwu Jiaolong, memberi Guyi dan yang lainnya kesempatan. Pada saat ini, menunggu dengan tenang. Tiba-tiba, di depanku, seberkas sinar matahari tersebar. Nafas yang kuat dan arogan melewati saat ini. Namun, di depan nafas yang kuat, itu bukanlah Mu Yun dan Xie Qing. 21 kuda terlihat hanya setinggi 1 meter. Kuda itu sangat aneh, bersisik dan bertanduk 2. Tapi kecepatan berlari. Sangat cepat. Apa yang sedang terjadi? Wuyan tertegun saat melihat pemandangan ini. Kuda yang luar biasa. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa berpikir lebih banyak. Jinwu Jiaolong telah terbunuh. Kuda itu menyelinap pergi, meninggalkan barang bawaannya, berubah menjadi asap biru dan menghilang. Segera, hampir seketika, menghilang. Apa-apaan ini? Pada saat ini, Jinwu Jiaolong melihat ke depan Wuyan, juga terlihat berhati-hati. Saat ini, Wuyan adalah kepala pasta. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya. Dalam sekejap, Wuyan menembak. Deru menyebar puluhan mil jauhnya. Mu Yun dan Xie Qing mendengar suara itu dan tahu bahwa Yan yang memulainya. Tidak lama kemudian, kuda Jiao skala naga kembali, terengah-engah dan berkata, sudah menyala. Jangan panggil aku lain kali. Aku tidak suka berlari. Aku hanya suka tidur. Terima kasih. Naga skala naga dan kudanya menghilang. Mu Yun melihat ke depan.
Guyi dan 20 atau 30 orang lainnya menunggu dengan tenang ratusan meter dari mulut lembah. Sekelompok orang tidak mengambil tindakan sampai Wu Yan mulai. Elder Brother Wu Yan sudah mulai, dan kita harus melakukannya. Guyi tersenyum saat ini. Di satu sisi, Su Huanyin berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi pada dua hantu sial itu. Saya bahkan tidak tahu nama mereka. Hantu tahu, mungkin sudah mati. Hantu sial di masa-masa awal dua raja dunia pantas mati. Wen Hongxuan memandang ke lembah dan berkata sambil tersenyum, saya pernah mendengar bahwa secara umum, naga emas dan hitam tidak bertelur satu, tetapi beberapa. Jika kakak laki-laki Wu Yan mendapatkan telur naga kali ini, kita akan bisa mengikutinya. Semua orang mengangguk. Dikatakan bahwa kakak bela diri Wu Yan mengambil telur naga hitam keemasan ini untuk diberikan kepada saudara perempuannya Wu Linglong. Kakak perempuan bela diri Wu Linglong adalah Tian Jiao dari halaman Putra Suci. Jika kita mendapatkan telur Jiaolong, dipenuhi dengan antisipasi, mereka menuju lembah. Pada saat yang sama, Mu Yun dan Xie Qing perlahan mengikuti. Di sisi lain, Jinwu Jiaolong dan Wu Yan bertarung dengan sengit. Di lembah, areanya cukup luas. Jauh di dalam lembah, sebuah gua berdiameter 100 meter mengarah ke kedalaman gunung. Seharusnya ada di dalam. Guyi berkata saat ini, hati-hati, semuanya. Jika kamu mencuri telurnya, kamu bisa segera pergi. Kamu tidak boleh ragu. Naga Jinwu peka terhadap telurnya. Ya, sekelompok orang, bertindaklah sekarang. Memasuki gua, Mu Yun dan Xie Qing juga datang ke pintu masuk gua saat ini. Melihat kegelapan di dalam gua, mereka berdua berkedip. Hati-hati. Ya, dua orang, satu kiri dan satu kanan, masuk berdampingan. Berbeda dari yang mereka kira, lorong gua itu tidak basah, melainkan kering dan panas. Dinding gua bertatahkan cahaya panas dan bercahaya. Ini adalah batu kristal kijang. Kijang yang terbakar sering menggiling tanduknya di atas batu. Seiring waktu, batu itu ternoda oleh gudang tanduk oleh kijang yang terbakar dan terinfeksi dengan gas yang terbakar. Ki yang meradang. Seperti ini sangat baik untuk praktisi seni bela diri. Tapi jangan bergerak. Ini adalah sarang tempat Jinwu Jiaolong menempatkan dirinya. Jika kamu pindah, dijamin Jinwu Jiaolong akan merasakannya. Mu Yun mengangguk. Mereka telah mengikuti Guyi, Su Huan. Sampai hampir 1 kilometer di depan, tiba-tiba, mata tiba-tiba terbuka. Bagian itu menjadi gua yang luas. Di sekitar dinding gua terdapat batu roh yang seterang siang hari. Tempat yang bagus. Pada saat ini, sebuah suara datang dari depan. Mendengar suara itu, Mu Yun dan Xie Qing segera menyembunyikan bayangan mereka. Pada saat ini, lihat. Di dalam gua, lebih dari 20 orang sedang menonton beberapa telur Jiaolong. 5. Total ada 5 telur naga. Di kulit telur, ada pola emas dan hitam gelap. Bahkan jika Anda mendengarkan dengan seksama, ada jejak kehidupan yang berdetak. 5 telur naga. Guyi berkata sambil tersenyum, kali ini, aku benar-benar menghasilkan banyak uang. Meskipun naga Jinwu bukan keluarga naga sungguhan, telur naga itu sangat baik untuk dunia suci dunia. Itu dapat membantu dunia suci, menstabilkan pikiran, dan memurnikan kekuatan jiwa di dunia suci. Lakukan. Su Huan juga bersemangat saat ini. Segera, semua orang siap untuk mengambil telur Jiaolong. Aduh. Dan lebih dari 20 orang siap melakukannya. Tiba-tiba, di dalam gua yang luas, di balik batu besar, sebuah kepala terlihat saat ini, mengeluarkan suara pelan. Jinwu Jiaolong. Jinwu Jiaolong. Tiba-tiba, Guyi, Su Huan dan Wen Hongxuan mengubah wajah mereka. Kenapa ada yang lain? Tapi, perhatikan baik-baik, yang ini, panjangnya sekitar 100 meter, melayang di belakang batu besar. Awalnya, mereka tidak menyadarinya sama sekali. Sekilas, ini bukan orang dewasa. Hati-hati, semuanya. Ini mungkin orang yang keluar dari kulit telur lebih awal, tapi jangan takut, itu adalah kekuatan kaisar, dan dia bisa menghadapinya. Segera, Guyi, Su Huan dan Wen Hongxuan segera mengambil tindakan. Jiaolong muda, dengan tatapan tajam di matanya saat ini, memandangi beberapa orang dan membuangnya dalam sekejap. Di dalam gua, perang besar segera pecah. Yang lain mengeluarkan beberapa botol batu giok. Satu persatu, masukkan kelima telur ke dalam botol batu giok. Saya melihat bahwa botol giok itu hanya 1 jari panjang,
tetapi itu menjadi dunianya sendiri dan mengisi kelima kulit telur. Jangan berkelahi, pergi. Gu Yi mulai minum saat ini. Naga betina di luar pasti tahu perubahan di sini. Jika Anda terjerat, Anda akan diblokir di dalam gua oleh naga betina yang kembali, yang benar-benar jalan buntu. Jika kamu ingin lari, itu tidak sesederhana itu. Pada saat ini, Xie Qing membuka mulutnya dan mencibir. Apakah kamu punya cara? Lihat saya. Xie Qing tersenyum muram, dan timbangan muncul di tangannya. Siap lari. Ah, berlari. Kata-kata Xie Qing jatuh. Untuk sesaat, kristal kijang itu terbakar. Hampir seketika, lorong gua itu penuh dengan api. Xie Qing berbalik dan berlari dalam sekejap. Gelombang api menyapu. Brengsek. Bagaimana mungkin ada api? Kristal kijang yang terbakar. Di dalam gua, orang-orang ketakutan. Api memblokir jalan itu dan mereka tidak bisa keluar sama sekali. Aduh. Pada saat ini, raungan nyaring terdengar pada saat ini. Ibu Naga, saya menemukan sesuatu yang aneh.